Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudara dan Bapak Ibu berada. Kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, edisi hari Selasa 11 Oktober 2022. Mari sebelum kita akan bersama-sama mendengar sapaan kebenaran firman Tuhan yang menyapa dan menghangatkan hati kita akan berdoa memohon rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu ya Bapa yang Tuhan nyatakan selalu kepada setiap kami di setiap hari dan setiap saat. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama ini juga menjadi salah satu dari sekian banyak bukti cinta kasih Tuhan. Cara Tuhan merawat dan memperhatikan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini menolong, menyapa dan menghangatkan hati kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dimanapun berada, hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran sabda firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 116. Mazmur 116 ayat yang ke-10 dalam versi terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mazmur 116 ayat yang ke-10. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, aku sangat tertekan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam masa pembuatan dan pemikiran akan persiapan bahan renungan ini, ada dua kejadian yang melatar belakangi sebuah perjalanan persiapan permenungan kita di hari ini, khususnya secara pribadi untuk saya. Kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia di hari Senin kemarin, tanggal 10 Oktober 2022. Ada banyak ulasan, tulisan di sosial media maupun di koran atau pembahasan-pembahasan yang secara daring atau virtual begitu ataupun secara onsite dilakukan oleh lembaga-lembaga, rumah sakit atau badan-badan yang berkaitan tentang bagaimana mereka mendampingi, memberi edukasi soal bagaimana kesehatan mental itu menjadi penting. Dan kita tahu bahwa di masa 2 tahun lebih selama pandemi ini, kesehatan mental menjadi salah satu kesehatan prioritas bagi dunia, karena bukan hanya secara fisik dalam pandemi ini sungguh-sungguh mengubah ketahanan tubuh kita, tetapi juga secara mental kita begitu menemukan dan membuktikan diri kita sangat rapuh dan lemah. Bapak, Ibu yang terkasih, kejadian yang kedua yang melatar belakangi dari apa yang kita akan bersama-sama gumuli dan renungkan hari ini adalah sebuah kejadian yang terjadi di salah sebuah keluarga gitu, di mana salah satu anggota keluarganya baru saja divonis mengidap kanker yang sangat ganas dengan stadium yang cukup tinggi. Dan ketika orang yang baru saja dalam beberapa minggu begitu mengalami syok yang sangat besar dan sedang berada dalam masa-masa antara denial tapi tahu bahwa ini adalah kenyataan yang mau tidak mau diterima. Ayat ini ia dengar di dalam sebuah persekutuan keluarga. Ayat itu yang menjadi permenungannya dan membawa sebuah berita yang secara personal baginya. Ia sempat membagikannya kepada saya dan kami semua ketika berjumpa secara virtual dalam persekutuan itu. Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam kedua kejadian ini kita tahu bahwa baik sehat maupun sakit secara harafiah, manusia mempunyai kadar stresnya masing-masing. Tubuh menjadi salah satu bukti yang nyata bahwa ia merekam setiap rasa dan tekanan yang mungkin secara sengaja ataupun tidak kita rasakan, yang mungkin secara sengaja atau tidak kita akui. Kekhawatiran, stres, tekanan, dan hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana kita menjalani hidup hari ini dan bagaimana kita melihat hidup di hari depan, serta bagaimana kita menghayati hidup kita dalam trauma dan luka-luka batin masa lalu, sungguh akan sangat berpengaruh tentang bagaimana keseimbangan mental kita berdampak dalam menghidupi dan menghayati dari hari ke hari. Masih banyak orang yang belum teredukasi secara benar bahwa ketika orang yang stres, ketika orang yang merasa terluka, ketika orang yang merasa lemah, ketika semua perasaan itu mendera,
ia cenderung akan mengeluh. Ia cenderung akan mengatakan bahwa aku stres, aku berat, aku sedih, begitu ya. Dan banyak orang yang belum teredukasi itu melihat bahwa ketika kita tidak bisa selalu mengucap syukur, ketika kita tidak selalu bisa melihat hal baik dari hal buruk, maka itu tanda yang jelas bagi mereka yang belum teredukasi bahwa orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah kekacauan hidupnya, di tengah-tengah kekecewaan adalah orang yang tidak bisa beriman. Ada yang mengatakan bahwa kalau kamu mengeluh berarti kamu tidak beriman. Kalau kamu tidak bisa bersyukur maka kamu tidak beriman. Kalau kamu stres berarti kamu tidak beriman. Kalau kamu depresi kamu tidak beriman. Kalau kamu tertekan kamu tidak beriman. Padahal lambat laun banyak sekali edukasi soal kesehatan mental baik secara fisik maupun mentally. Kita tahu bahwa ketika seseorang mau jujur dan terbuka, tidak lagi denial pada tekanan-tekanan yang ia rasakan, justru itu adalah 50% tahap untuk penyembuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan dari pemazmur, dalam Mazmur 116 ayat 10, sungguh-sungguh membuat kita sadar bahwa beriman adalah sebuah respon atas anugerah Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupan yang adalah anugerah itu, kita tidak bisa selalu baik-baik saja. Justru beriman membuktikan bahwa dengan jujur kita bisa mengakui bahwa kita tertekan. Dengan jujur kita bisa mengakui bahwa kita memang depresi, kita khawatir, kita terkena atau mempunyai serangan panik. Atau kita sedang sedih, sedang berduka yang begitu rupa dan kita tidak bisa selalu tersenyum. Karena pemazmur dengan jujur mau mengatakan bahwa sekalipun aku memang sangat tertekan, tapi aku mau tetap mengatakan aku tetap percaya. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata aku tertekan. Beriman bukanlah kita tidak boleh mengakui dan bukanlah sebuah tanda bahwa kita tidak boleh mengizinkan diri kita untuk mengakui. Sejujur-jujurnya kepada Tuhan, diri kita, dan orang-orang yang kita percaya bahwa kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan kelegaan. Kita membutuhkan pendampingan. Justru dalam pengakuan yang jujur itu bukan untuk mencari belas kasihan, bukan untuk menjual lalu memviralkan kisah sedih kita, tetapi menjadi sebuah pengakuan yang jujur, disitulah iman sungguh-sungguh sedang terbukti. Karena sekalipun pemazmur mengatakan meskipun aku tertekan, tapi aku tetap mau percaya. Dan kita semua tahu bahwa kepercayaan yang sungguh-sungguh dilakukan dan disadari oleh pemazmur itu adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan memang tidak pernah membuat kita tidak pernah merasakan tekanan. Percaya kepada Tuhan memang membuat kita tidak pernah merasakan hidup yang selalu baik-baik saja. Justru percaya kepada Tuhan, justru akan makin tumbuh dan makin kuat. Bahkan sekalipun dalam tekanan, dalam kepanikan, dalam kekhawatiran, dalam pergumulan yang belum selesai, dan dalam juga luka batin yang sedang kita proses. Oleh karena itu, beriman kepada Tuhan tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh tekanan sebesar apapun. Justru dalam tekanan sebesar apapun, kita selalu mendapat peluang untuk semakin percaya kepada Tuhan. Selamat terus berjalan bersama Tuhan yang dengan jujur mendengar dan mengizinkan kita untuk mengakui segala hal di hadapannya dan mencari pertolongannya lewat apa yang sesama kita bisa lakukan sebagai salah satu dari sekian banyak cara Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk jujur di hadapan-Mu, di hadapan diri kami sendiri dan di hadapan sesama yang Tuhan kirimkan untuk menolong, mendengar, dan mengasihi kami. Kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan itu jauh melampaui hal-hal yang kami kira akan menghancurkan iman kami. Justru sebenarnya cinta kasih Tuhan akan makin terasa di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Karena disitulah lahan tersubur untuk iman kami justru makin kuat. Terima kasih untuk sapaan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengokohkan dan menguatkan kami untuk tetap boleh berpegang pada Tuhan, sekalipun kami berada dalam masa, keadaan, perasaan, dan pemikiran yang tidak mudah. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.